Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Tiffany, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Baik, begini Bu, saya akan melakukan praobservasi kelas sebelum Ibu memasuki kelas Ibu yang akan Ibu ajarkan. Nah, boleh minta waktunya sebentar Bu? Boleh Bu. Nah, baik. Kira-kira rencana Ibu akan mengajar itu di kelas berapa ya Bu? Untuk mata pelajaran kimia ini saya ngajarnya di kelas 10E3. 10E3. Hari apa ya itu Bu? Hari Selasa tanggal 14 Februari. Oke, Selasa. Mata pelajarannya kimia ya Bu? Iya, kimia. Lalu tujuan pembelajarannya itu apa ya Bu? Untuk tujuan pembelajaran pada materi kimia hari ini yaitu menganalisis konsep dan perhitungan dasar hukum dasar kimia. Nah, ini Bu yang ingin saya tanyakan. Jadi dari tujuan tadi itu tentu akan ada area-area yang akan Ibu kembangkan. Nah, kira-kira area yang akan Ibu kembangkan dalam observasi di kelas nanti apa saja ya Bu? Nah, yang pertama untuk area pengembangannya itu peserta didik diharapkan mampu menganalisis konsep seperti tujuan tadi yang di awal, yaitu menganalisis konsep dan perhitungan hukum dasar kimia untuk materi hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, dan juga peserta didik itu diharapkan mampu menghitung massa zat yang bereaksi dan massa zat hasil reaksi. Nah, untuk agar tercapai tadi tujuan pembelajaran, kemudian area yang ingin dikembangkan, itu tentu kita ada kiat-kiat atau strategi yang ingin Ibu laksanakan saat di kelas. Nah, kira-kira strategi apa saja ya Bu? Baik, untuk pembelajaran hari ini saya itu menggunakan yang pertama pembelajaran berdiferensiasi. Nah, diferensiasi yang saya gunakan saat ini itu berdasarkan tingkat kemampuan. Jadi nanti siswa itu dikelompokkan berdasarkan asesmen diagnostik untuk kemampuan yang sedang dan juga kemampuan yang rendah. Nah, untuk jenis diferensiasi yang dilakukan itu ada berdiferensiasi secara konten dan juga proses. Terus untuk pembelajaran hari ini saya itu juga menggunakan media pembelajaran, itu berupa PowerPoint yang berisi materi pembelajaran hari ini yang dilengkapi dengan video pembelajaran juga. Kemudian karena tadi berdiferensiasinya itu secara tingkat kemampuan, maka untuk LKPD pun juga divariasikan, ada yang untuk kemampuan sedang dan juga tinggi, begitu juga dengan bahan ajar yang digunakan. Terus juga ada asesmennya juga meliputi asesmen penilaian diri, ada sejawat dan juga refleksi. Sangat menarik ya Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan dan persiapkan untuk nanti di kelas dapat berjalan dengan baik pada hari observasinya itu. Baik, sekian untuk praobservasi kita hari ini ya Bu. Kita lanjut ke tahapan observasi. Terima kasih Bu Fani. Baik, selamat pagi semuanya. Oke, selamat datang di pembelajaran kimia. Jadi pada hari ini kita akan kembali mempelajari materi kimia. Nah, sebelumnya nih Ibu mau tanya, apa kabar kalian semua? Gimana perasaannya hari ini? Senang, bahagia, atau happy? B aja. Oke, B aja ya. Harus lebih sama. Nah, jadi ya untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, Ibu punya salam kimia. Jadi kalau
ambil bantu ibu ya. Nah, ini ibu udah punya paku yang berkarat sama paku yang masih baru. Awalnya tadi pasang pertama nih ya 4 dan 5. Berarti kalau yang berkarat berarti ada pengurangan atau penambahan? Nah, ada yang bilang pengurangan, ada yang bilang penambahan. Nah, untuk itu ya kita akan melakukan penyelidikan kelompok ya sesuai dengan kelompok yang udah ibu berikan ya. Jadi apakah kertas itu mengalami pengurangan massa atau tadi massa besinya itu bertambah atau berkurang? Bisa kalian jawab melalui penyelidikan kelompok ya, berdasarkan yang KPD yang akan ibu berikan. Nah, sekarang silakan duduk berkelompok. Oke, jadi kita akan melakukan diskusi kelompok. Kelompok mana? 1, kelompok 2, kelompok 3, 4. Semuanya, tapi dari kelompok 4 akan menjelaskan Pengurangan massa, jawabannya menurut video yang telah dibuat oleh Tiffany, tentu saja diberikan satu pemaparan kertas langsung dalam ruang terbuka. Itu hasil reaksinya berupa gas tidak tertimbang. dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan kalau ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi atau hasilnya beda dari pengamatan yang dilakukan oleh kelompok 4. Iya, silahkan diberikan Tadi pertanyaannya. kan orang bilang kalau pembakaran kertas sama pembakaran kayu itu sama. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kami akan menyampaikan inilah yang disebut dengan hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier atau kekekalan massa menyatakan bahwa massa gas sebelum reaksi adalah sama dengan juga kami. Apakah ada kritik, pertanyaan atau saran? Perkenalkan, saya Agung, perwakilan dari kelompok 4. Tadi kalian jawab kalau misalnya yang paku yang berkarat kan masanya itu lebih kecil dari yang paku yang berkarat. Jadi kami ambil kesimpulan dari yang ini sama dari dalam hukum Lavoisier kan terjadi perubahan massa. Terus kenapa massa itu dapat berubah? Berdiri. Nama namanya siapa? Kenapa nama saya Daka? Saya mau bertanya kepada kelompok 1, mengapa melakukan besi berat awal besi tidak sama dengan berat besi berkarat? Kalau lebih pada yang kami lakukan, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1. Jawabannya sudah pada bagus, semuanya sudah pada aktif. Nah, nanti akan ibu beri penguatan sedikit ya mengenai jawaban yang sudah kalian paparkan lagi. Oke. Nah, sebelum itu ya, sebelum ibu akan menjelaskan lagi lebih dalam mengenai hasil diskusi tadi, ibu sudah mengirimkan link penilaian teman sejawat. Jadi silahkan kalian isi ya nama kalian dan nama teman yang kalian nilai dalam kelompok, tetapi tidak boleh saling menilai. Dari dua fenomena ya, pembakaran kayu atau bersih bakaran sama yang video laboratorium, mana yang memenuhi hukum
Jadi tadi kan udah ada tes. Jadi untuk mengukur ya, mengukur kemampuan kalian di sejauh mana kalian ya gimana dong. Nah itu harapkan yang tadi tes yang kasih bukan. Tadi kalian sudah mengerjakan prosesnya ya. Sekarang terakhir kalian isi link refleksi peserta didik, refleksi diri yang mengisi. Ya, kita sudah selesai pada pembelajaran hari ini ya mengenai hukum Lavoisier. Jadi ibu sangat berterima kasih kepada kelas ini karena sudah aktif dari awal sampai akhir. Kasih aku dulu ke Retiga. Oke, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas hukum yang lain. Tadi kan di video ada banyak tuh, ada hukum Lavoisier. Nah, minggu depan kita akan mempelajari salah satu hukumnya, namanya hukum Kraus. Jadi silakan kalian cari dulu referensinya ya. Jadi biar lebih paham lagi tentang pembelajaran kimia, oke? Ya, terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah baik dalam pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Tiffany? Alhamdulillah baik ibu. Ibu gimana bu? Alhamdulillah baik juga. Gimana tadi pembelajarannya di dalam kelas? Alhamdulillah berjalan dengan lancar, tapi mungkin masih ada kurang-kurang sedikit tentang pelaksanaan pembelajarannya. Oke. Hari ini kita akan mencoba sedikit mengobservasi lah hasil pembelajaran Ibu tadi di dalam kelas. Menurut Ibu apa saja yang tadi Ibu sudah lakukan di dalam kelas? Baik, untuk pembelajaran hari ini itu kita fokus topiknya hukum Lavoisier, hukum perkembangan massa. Jadi pada pembelajaran ini saya itu mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan tingkat kemampuan. Jadi ketika tadi melakukan asesmen diagnostik berupa soal TS 5 melalui aplikasi Kahoot, ternyata didapatkan ada satu kelompok dengan kemampuan tinggi dan 4 kelompok dengan kemampuan sedang. Jadi di sini saya melakukan berdasarkan tingkat kemampuan. Untuk pelaksanaan sendiri ini merupakan pelaksanaan yang saya agak membutuhkan pekerjaan ekstra karena harus membimbing kelompok yang tentunya memiliki kemampuan yang lebih rendah daripada kelompok yang tinggi. Kami lebih ke situ-situ bagaimana cara mengakomodasi mereka yang memang memerlukan kebutuhan tambahan untuk mencapai tujuan belajar. Cara Ibu mengelompokkan mereka berdasarkan dari titik itu bagaimana ya Bu? Ya, jadi kan kalau misalnya memakai aplikasi maka kita akan dapat report hasilnya langsung. Maka akan ternyata berapa presentasi yang mereka bisa buat di video tersebut. Nah, apabila mereka itu melewati batas presentasinya misalnya 80%, 70%, maka itu sudah dikategorikan bahwa dia merupakan kelompok ini. Maka di bawah itu digolongkan menjadi kelompok yang rendah. Baik, tadi saat pembelajaran di dalam kelas saya sudah melihat sih ada diferensiasi Ibu di dalamnya, ada diferensiasi konten, proses. Namun tadi saya belum terlihat sepertinya ada diferensiasi produk. Kira-kira diferensiasi produknya apakah bisa ditampilkan juga Bu? Oh iya, untuk yang berdiferensiasi ini kan sebenarnya ada 4 aspek yang harus dilakukan. Ada yang berdasarkan produk, konten, proses, dan juga lingkungan belajar. Nah, dalam perancang RPP ini atau modul ajar yang saya buat itu saya melakukan diferensiasinya terhadap konten dan proses. Karena memang untuk pembelajaran ini kan berbasis PBL. Jadi untuk produknya itu saya hanya membuat soal proses saja di pembelajaran. Karena produknya tidak ada seperti gaya belajar ya, ada misalnya dia membuat sesuatu tidak. Terus memang fokusnya ke aspek yang dua tadi, konten sama proses. Sangat menarik sekali ya Bu tadi proses pembelajaran di kelas dengan konten yang bervariasi juga. Lalu yang ingin saya gali juga Bu, tadi saat proses pembelajaran di kelas pengkondisian kelasnya itu menurut saya sudah bagus. Namun menurut Ibu sendiri apakah ada terdapat kekurangan mungkin atau yang masih ingin Ibu laksanakan namun belum terlaksana saat di dalam kelas seperti itu? Iya, karena tadi saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka kan saya buat tahu ternyata kelompoknya ada segini yang misalnya kemampuan sedang, kemampuan tinggi. Nah, pada saat saya membagikan tentang 3 kelompok, itu memang jarak antara kelompok
Jadi ketika saya mau mengkondisikan kelompok yang ini, ternyata kelompok yang ini sudah memanggil. Jadi kalau menurut saya sih untuk pembelajaran selanjutnya lebih baik memang kalau misalnya memang kelompoknya itu satu golongan bisa saja didekatkan. Jadi ketika guru itu mengkondisikan mereka dalam kelompok bisa langsung berjalan gitu. Jadi tidak di sini. Jadi memang kondisi kelas juga untuk memfasilitasi mereka menjawab KKBD itu lebih mudah gitu. Jadi agak kurang tadi saat kelompok kelasnya itu ya agak sedikit memakan waktu lah ya, jadi kurang efisien waktu di dalam kelas. Oke, jadi untuk menyiasati itu pada pertemuan selanjutnya apa yang akan dilaksanakan? Yang pertama berarti untuk mengkondisikan kelas dan juga kelompok. Jadi diharapkan kalau misalnya memang ada kelompok yang golongannya sama, lebih baik didekatkan gitu. Jadi misalnya kelompok kemampuan sedang, kelompok kemampuan sedang. Jadi ketika guru ingin melihat bagaimana progres mereka, kan tentu saja perlakuan antara kelompok tinggi dan kelompok rendah itu berbeda. Jadi kelompok tinggi kita berikan scaffolding sedikit, mereka sudah bisa gitu kan menjawab sendiri. Mungkin kalau yang kelompok sedang mungkin harus digali dulu kemampuannya kan, harus dituntun agar mereka bisa melakukan permasalahan tersebut. Nah, palingan di situ sibuk di pengkondisian kelompok dan juga bagaimana cara memfasilitasi mereka yang belum mampu untuk menjawab pertanyaan. Jadi bagaimana caranya mereka itu bisa menjawab agar tujuan pembelajarannya bisa terpenuhi. Seperti itu. Jadi untuk mengcover semua yang ingin Ibu laksanakan itu kapan rencananya Ibu akan menerapkan itu semua? Untuk pertemuan selanjutnya itu merupakan salah satu refleksi dari anak juga tentang evaluasi bagaimana pembelajaran pada hari ini. Kan setiap pembelajaran itu ada asesmen yang harus mereka isi, ada penilaian diri, nasional sama refleksi diri. Dan di situ juga mereka ada menyebutkan bahwasanya ada yang bilang kelompok saya tidak cocok ini. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan saya untuk melaksanakan atau merancang modul ajar di pertemuan selanjutnya. Berarti di pertemuan selanjutnya itu kapan ya Bu? Kira-kira Ibu akan menerapkan semua itu? Berarti di pertemuan di pembelajaran pada topik selanjutnya di hukum IPS 1 lagi. Di IPS 1 lagi ya Bu. Lalu tadi karena tadi kelompoknya agak berjauhan itu, berarti Ibu kurang bisa mindfulness ya, dalam artian kurang bisa hadir untuk sepenuhnya gitu ya. Jadi karena berbagi-bagi seperti itu ya. Karena tadi fokusnya sebenarnya kan pengen menerapkan yang tadi yang KSP itu agar mereka kan mindful, artinya berkesadaran dalam melaksanakan proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Ternyata karena saya fokusnya ke diferensiasi, jadi mungkin fokusnya terpecah ya. Jadi untuk penerapan KSP-nya malah kelewat. Nah, itu juga salah satu hal yang harus diperbaiki sebelum untuk pertemuan selanjutnya. Baik. Semoga pembelajaran Ibu ke depannya lebih baik lagi. Jadi pembelajarannya lebih baik lagi, tujuan pembelajaran terpenuhi, siswanya pun jadi aktif dan berprofil pelajar Pancasila seperti tujuan di RPP itu. Baik, terima kasih Bu Hani atas waktunya. Assalamualaikum.